Baik, teman-teman, saya akan mencoba untuk menyanyikan lagu Mariam Tomong dengan alat musik ini, gitar ya. Tapi nanti kalau suaranya jelek jangan ditertawakan ya. Ini juga masih latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pasukan daring dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik kali ini dalam muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang interval nada, yaitu berada di tema 3 ya, yaitu tokoh dan penemuan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2 memahami interval nada dan 4.2 memainkan interval nada melalui lagu dan musik. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan interval nada? Interval nada dikenal sebagai jarak antara dua buah nada. Kedua nada yang dimainkan secara bersama-sama dikenal dengan sebutan harmoni interval. Apabila dua nada dimainkan salah satu kemudian disusul dengan nada yang lain dikenal dengan sebutan melodi interval. Tujuan mempelajari interval nada adalah agar kamu dapat bernyanyi dengan lebih baik. Terus bagaimana kalau kita tidak suka bernyanyi? Ya minimal untuk menambah pengetahuan kita ya, karena menyanyi itu tidak harus menjadi penyanyi, minimal untuk menghibur diri sendiri. Nah mungkin kalian ada yang suka menyanyi di dalam kamar mandi ya, saat mandi menyanyi-nyanyi ya, tapi kalau di luar tidak berani menyanyi ya. Oke, ini materi ini nanti akan menambah pengetahuan kalian tentang menyanyi ya. Perhatikan gambar interval berikut. Nah, ini adalah interval nada. Dari C, kemudian D, E, F, G, A, B, kemudian kembali ke C ya. Intervalnya berapa atau jaraknya berapa? Dari C ke D ini 1 ya, 1. C ke D 1, kemudian D ke E juga 1, kemudian E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B kembali ke C adalah setengah ya. Cara mudah mengingatnya ini kalau dari C ya, 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Atau biasanya kalau saya mengajarkan jijingah, jijijingah. Ji itu adalah 1, siji ya, ngah itu adalah setengah ya. Jadi lebih mudah menghafalkan jijingah, jijijingah ya. Itu adalah interval untuk tangga nada mayor ya. Ini disebut dengan interval tangga nada mayor dengan nada dasar do sama dengan C. Berarti ini sudah urut ya. Kalau do sama dengan C, berarti D-nya di sini adalah re-nya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Tangga nada adalah susunan nada-nada baik naik atau turun yang memiliki jarak tertentu antara nada satu dengan yang lainnya. Disebut dengan tangga, itu pasti ada naik dan turunnya ya. Perhatikan gambar keyboard berikut ini. Nah, mungkin kalian yang suka bermain musik atau bahkan sudah mahir bermain karena sudah belajar les musik. Nah, ini pasti sudah lebih paham ya. Di sini yang paling kiri ya, ini adalah C karena tadi adalah do sama dengan C, sehingga do atau angka 1 di sini ya. Ini adalah C.
kemudian ditambah 1 menjadi re. Maksudnya ditambah 1 itu intervalnya ya, intervalnya 1 antara do ke re, ini intervalnya 1, atau C ke D intervalnya 1. Kemudian D ke E juga 1. Kemudian E ke F, nah ini tidak 1 tetapi setengah ya, tetapi setengah antara E ke F. Kemudian F ke G 1, G ke A 1, A ke B juga 1. Nah sekarang B ke C adalah setengah ya. Coba kita perhatikan yang papan keyboard ini, yang di atas yang warna hitam ini ya. Ini menunjukkan nada setengah ya. Misalkan ini do ya, atau C. C itu kalau ditambah setengah nanti ini ya, nadanya yang di atas ini. Ini disebut dengan C crash. Ya, C crash seperti ini. Kemudian C crash ditambahi setengah jadi D. Nah, jadi ini tambahnya 1. Jadi setengahnya naik dulu, kemudian setengahnya baru ke D ya. Kemudian ini juga tambah 1. Ini kan ada lewat ini ya, ada setengahnya. Lah ke E ke F ya, yang E ke F ini di atasnya nggak ada setengah karena memang ini jaraknya sudah setengah ya. E ke F jaraknya sudah setengah. Jadi misalkan E ditambah setengah, loh di atasnya nggak ada yang hitam nih, nggak ada ini ya. Karena ini memang jaraknya sudah setengah, dari E ke F sudah setengah ya. Baru F ke G ini tambahnya 1 ya. Termasuk tadi yang B ke C ya, B ke C ini jaraknya setengah, maka yang di atas juga nggak ada ya, yang hitam di atas di sini nggak ada karena memang jaraknya ini adalah setengah, sudah setengah ya. Oke, gitu ya. Atau kalian juga coba ini saya akan menunjukkan keyboard ya, yang di HP kalian juga bisa bermain sendiri-sendiri ya, bisa dilihat berikut ini. Nah, saat ini saya sudah membuka aplikasi namanya Perfect Piano yang kalian juga bisa mendownloadnya secara gratis ya di Play Store kalau mau belajar. Ini tadi sesuai gambar tadi ya, bisa dilihat ini banyak sekali nadanya, tetapi sebenarnya hanya ada 7 itu C sampai B ya, C sampai B. Terus kemudian kembali lagi ke C lagi sampai B lagi, hanya beda oktav saja. Ini yang paling rendah ya, semakin ke kanan ini oktavnya semakin tinggi, tetapi nadanya sama ya, nadanya sama. Misalnya ini ya, saya coba. Nah, ini adalah do atau C ya tadi, dengan do yang di oktav selanjutnya. Ini nadanya sama ya kan. Kalau dipencet bersama-sama akan ada harmoni, sama ini. Nah, ini sama ya. Oke, tadi saya akan melanjutkan menjelaskan tadi ya, jarak atau interval ya. C ke D ini 1 ya, 1. Yang setengah ini di atasnya ini. Nah, ini adalah C crash tadi ya. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Atau kalau pakai not angka tadi, karena do sama dengan C ya, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do, segitu ya, kurang lebih ya. Nah, yang setengah tadi ini dari mi ke fa ini ya, mi ke fa ini di atasnya nggak ada yang hitam seperti ini ya, nggak ada setengahnya karena memang ini jaraknya sudah setengah ya. Itu aja tambahan
penjelasannya. Kalau untuk memainkan tadi ya lagu Mariam Tomong nanti akan kita nyanyikan. Udah ya, kurang lebih seperti itu ya. Cara menyanyikan lagu, intonasi. Nah, ini kita harus memperhatikan intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada, yaitu penekanan ya, penekanan pada kalimat saat kita bernyanyi. Kemudian ekspresi wajah atau mimik ya. Mimik raut muka ya. Ketika lagunya sedih ya menunjukkan wajah yang sedih, ketika lagunya riang gembira juga menunjukkan wajah yang gembira, jangan sampai terbalik. Kemudian sikap tubuh. Sikap tubuh ini penting ya, karena menyanyi itu adalah mengeluarkan suara. Ketika sikapnya tidak tepat, maka suara yang akan dihasilkan juga terganggu. Biasanya kaitannya dengan pernafasan ya. Kemudian artikulasi. Artikulasi itu adalah pelafalan ya, pelafalan. Kemudian pernafasan. Ya, saat kita bernyanyi itu harus memperhatikan pernafasan kita. Jangan sampai nanti nafas kita putus di tengah-tengah, kalimatnya belum selesai ya, tapi nafasnya sudah habis ya. Jadi dalam menyanyi itu perlu latihan pernafasan. Menyanyi dapat dilakukan dengan secara sendirian atau disebut dengan solo, atau bisa juga berpasangan atau disebut dengan duet. Nah, ini contoh gambarnya ini Ari Lasso ini ya. Ini sedang berduet atau bernyanyi berpasangan, berdua. Dan juga beregu. Beregu itu berarti lebih dari dua. Menyanyi berpasangan atau beregu itu perlu memperhatikan yang pertama kekompakan. Jelas, karena lebih dari satu itu harus kompak. Kalau nggak kompak ya nanti jadi nggak bagus nanti. Kemudian formasi ya, formasi ini penting karena biasanya kalau menyanyi kan di panggung ya, formasi. Jadi kalau misalnya yang satu di kanan, maka penyanyi yang satunya lagi harusnya di sebelah kiri ya, biar bisa dilihat oleh penonton. Jangan sampai yang satu di depan, yang satu di belakang tertutup ya. Penyanyi yang berada di belakang tertutup oleh penyanyi yang berada di depan. Ini formasinya kurang bagus ya, jadi formasi itu penting. Kemudian pembagian lagu dan suara ya. Maksudnya pembagian lagu dan suara ini, misalnya penyanyi pertama itu menyanyikan bait pertama, kemudian nanti penyanyi kedua bait kedua ya, dan seterusnya. Jadi ada pembagian, jadi tidak berat sebelah atau banyak yang salah satu. Kemudian pembagian suara itu artinya pembagian suara itu ada jenis-jenis suara, misalnya sopran ya, kemudian ada alto ya, itu untuk perempuan ya, biasanya agak tinggi suaranya. Kemudian untuk laki-laki tenor ya, tenor itu yang suara tinggi ya, wilayah tinggi untuk laki-laki. Kemudian ada juga bass ya, bass itu untuk suara laki-laki. Jadi kalau pembagian suaranya bagus ya, jadi akan timbul harmoni pada lagunya. Nah, sekarang ayo kita menyanyi. Nah, kita akan menyanyikan lagu Mariam Tomong. Nah, kalian bisa menyimak ya partitur lagunya di dalam LKS, atau kalian juga bisa melihatnya di sini. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk
menyanyikan lagu Maryam Tomong. Baik, teman-teman, saya akan mencoba untuk menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan alat musik ini, gitar ya. Tapi nanti kalau suaranya jelek jangan ditertawakan ya. Ini juga masih latihan. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangiol ni gonting masong undeng kema mangun. O Maryam Tomong dainang sinapang masih. O Maryam Tomong dainang sinapang masih. Kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong undeng kema mangun. O Maryam Tomong dainang sinapang masih. O Maryam Tomong dainang sinapang masih. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong undeng kema mangun. O Maryam Tomong dainang sinapang masih. O Maryam Tomong dainang sinapang masih. Nah, tugas kalian sekarang adalah berlatih menyanyi Maryam Tomong. Lagu ini adalah lagu daerah Tapanuli yang diciptakan Guru Nahum Situmorang. Ya, silahkan berlatih ya. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.